Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pengajian dimulai, mari kita sama-sama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahajaku mencari ilmu karena perintah utusan Allah, menghilangkan kebodohan, mencari kepahaman, menghidupkan agama Islam karena Allah Ta'ala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda Risyamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alimu birahmatika ya arhamar rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dan nabi abadah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat santri dimanapun berada, alhamdulillah di hari Senin ini kita akan memulai Pesor Legit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kelas yang sudah ditetapkan, juga dengan kitab dan ustadz atau ustadzah yang sudah ditentukan. Pada setiap ba'da asar ini kita akan kembali untuk membaca, mengkaji kitab Uqudul Jin, kajian sosial kemasyarakatan, yaitu panduan bagi pasangan berumah tangga. Sebelum pengajian dilanjutkan, karena kita kemarin sudah membaca sampai kepada kalimat pembuka yang sudah dibacakan oleh pengarang kitab, kita baru sampai hari ini. Nanti kita akan melanjutkan, yaitu kalimat hamdalah, dan selanjutnya yang dikarang kitab oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Kita berdoa, membaca hadiah Fatihah kepada mu'alif. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua akan dimanfaatkan dan menjadi keberkahan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita melanjutkan kajian Uqudul Jin, perlu kita akan sampaikan pengantar. Kenapa kita harus mengkaji ilmu kajian sosial masyarakat? Di antaranya adalah subsistem masyarakat yang begitu luas ini ada bagian terkecil, yaitu keluarga. Dan kenapa kita harus mempelajari berkeluarga? Ini kalau subsistemnya sudah baik, maka nanti akan mengakibatkan sistem masyarakat itu akan baik. Kalau keluarganya baik, maka masyarakatnya baik. Kalau masyarakatnya baik, maka bangsa ini nanti akan baik. Sehingga kita akan memulai dari
subsistem yang paling kecil, yaitu berkeluarga. Kenapa kita harus mempelajari kajian sosial masyarakat, yaitu sistem berkeluarga? Setidaknya ada kalimat yang mendekatkan ini, ya, mendekatkan kepada materi ini. Yang pertama adalah bahwa pentingnya bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa sering kita berdoa, Rabbi habli, ya Allah berikanlah kami keluarga, istri, keturunan yang soleh dan solehah. Ini bagian dari hal yang menjadi dasar untuk mendalami kajian berumah tangga. Yang kedua adalah bahwa kita berkeluarga itu bagian dari subsistem yang harus terus diperbaiki. Mengapa? Karena Islam mengatur segalanya. Islam yang kita anut itu adalah agama yang komprehensif, agama yang universal, agama yang lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan ajarannya sebagai rahmat, kasih sayang secara universal untuk seluruh alam, untuk seluruh makhluk. Di antara makhluk adalah manusia. Islam adalah agama yang komplit, agama yang sempurna, sehingga ada beberapa pandangan. Sebut saja ada yang mengatakan bahwa Islam adalah juga bukan hanya sekedar agama, tetapi Islam adalah juga negara. Ini pandangan dari Hamamizadah dalam bukunya Diskursus Politik Islam, bahwa Islam sebagai agama dan negara tidak dipisahkan antara agama dan negara. Kemudian pandangan Muhammad bin Abdul Hafiz Suwaid dalam bukunya Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Lil-Tifl, Islam adalah agama keluarga. Jadi ternyata Islam mengatur tata cara berkeluarga. Jadi tidak hanya mengurusi yang besar-besar, politik, ekonomi, tapi Islam juga mengatur keluarga. Bahkan Harun Nasution mengatakan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur oleh Islam. Bagaimana mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Ketika kita sudah mengerti, memahami bahwa Islam adalah agama keluarga, jadi ketika Islam itu dibentangkan ternyata aspeknya sangat luas, dan diantaranya adalah aspek berkeluarga, maka tidak berkelebihan kalau Islam disebut agama keluarga. Jadi di samping Islam agama politik, Islam agama sosial, Islam agama seluruh aspek kehidupan, maka juga Islam juga agama berkeluarga. Jadi agama
Tentunya ada alasan, yaitu diantaranya adalah setidaknya ada 3 alasan kenapa Islam disebut agama keluarga. Yang pertama adalah bahwa hukum keluarga memerlukan bantuan. Hukum keluarga itu memerlukan bantuan. Bantuan apa? Bantuan kekuasaan negara. Menurut Profesor Hazairin ada 3 kategori beragama itu. Pertama adalah ada syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti sholat, puasa. Nah, itu tidak memerlukan bantuan pemerintah. Jadi pemerintah tidak harus menyangsi, hanya moral saja, himbauan moral saja. Itu adalah syariat yang mengatur antara manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian ada syariat yang berhubungan dengan tatanan kehidupan kerohaniawan. Jadi kebatinan seseorang dengan Tuhan, yaitu beriman dengan Tuhan, dan juga kesusilaan atau akhlak antara manusia dengan manusia. Ini juga menurut Profesor Hazairin tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara. Nah, pada tipe yang ketiga ini adalah ada syariat yang mengandung hukum dunia, hukum keluarga, hukum perkawinan, waris, hukum zakat, hukum pidana. Ini membutuhkan peran serta kekuasaan negara. Makanya legalitas perkawinan seseorang dicatat oleh negara. Ini dasar bahwa Islam adalah hukum keluarga. Yang kedua adalah bahwa keluarga benteng akidah. Jadi diharapkan dengan berkeluarga itu akan terpelihara akidahnya, akidah orang tuanya, akidah ibu bapaknya, dan akidah anaknya, agar tetap beriman kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjaga-jaga, jangan sampai berjaga-jaga agar akidah keluarga itu tidak jebol, tidak bobol, tidak hancur, ya, baik itu dengan propaganda orang-orang luar ataupun ada dari keinginan dalam keluarga itu sendiri. Yang ketiga, kenapa Islam disebut agama keluarga? Karena keluarga adalah asasul jamaah, pondasinya jamaah, pondasi organisasi. Keluarga itu ibarat sel, ya. Ibarat sel. Kalau sel-sel itu berkumpul, kalau sel-sel itu terhubungkan dengan sel-sel yang lain, maka berarti dia akan menambah sel itu menjadi kuat, menjadi besar. Sehingga kita akan memasuki wilayah la nusrata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihad illa bil jamaah. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa jamaah. Nah, jadi jamaah ini adalah penting. Jamaah persatuan di antara keluarga itu akan mengokohkan satu sel, kemudian keluarga yang lain juga kuat dengan sel-sel yang lain, maka akan menambah kekuatan komunitas masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini bagian dari kenapa Islam disebutnya agama berkeluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap mengaji di rumah, mudah-mudahan berkah. Kita akan tutup pengajian dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatihim wa إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقرب الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.